Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini kita mengadakan diskusi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dengan Fakultas Hukum Unhas dan kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, yang mana dalam hal ini yang sebagai narasumber adalah Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Makassar, Bapak Dr. Mahrif SHMH. Narasumber kedua, Ketua Pusat Kajian Kejaksaan di Fakultas Hukum Unhas, Bapak Fajrul Rahman Jurdi SHMH. Dengan tema pagi ini yaitu dengan penguatan kelembagaan dan kewenangan kejaksaan untuk penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan melalui rancangan undang-undang kejaksaan. Untuk itu, host pada hari ini oleh Bapak KTU Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Priyambudi SHMH. Untuk itu kami persilahkan Bapak Priyambudi. Terima kasih Bapak Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan atas sapaan yang hangat di pagi hari yang cerah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Sobat Adiaksa viewers dimanapun berada. Di pagi hari yang cerah ini kita berjumpa lagi dalam talk show, diskusi bincang-bincang santai kita yang pada pagi hari ini mengambil tema penguatan kelembagaan dan kewenangan kejaksaan untuk penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan melalui rancangan undang-undang tentang kejaksaan. Sebagaimana tadi telah diperkenalkan oleh Bapak Asintel, pada pagi hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Ini. Bapak Dr. Mahrif SHMH selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Negeri Makassar yang juga sebagai Ketua LKBH UIM Makassar. Universitas Islam Makassar. Siap. Nah, Pak Dr. Mahrif, nanti kita supaya lebih santai kita panggilnya Bung ya. Ya, siap. Sebelah kanan saya ada Bung Fajrul Rahman. Siap. Wah, yang sudah kedua kali ini hadir di sini. Siap. Beliau Ketua Pusat Kajian Kejaksaan Unhas, juga dosen HTN di FH Unhas. Nah, kita mulai saja. Mungkin saya bisa mengawali bincang-bincang santai kita pagi hari ini. Bung Fajrul dan Bung Mahrif, tadi kita sudah sedikit ngobrol di belakang. Kita tahu bahwa sekarang ini sedang hangat-hangatnya perbincangan dan dinamika di masyarakat maupun dinamika politik bahwa sedang digodok RUU Kejaksaan. Nah, ada beberapa draft yang kita sudah baca, juga ada naskah akademiknya. Yang sebenarnya semua ini rohnya saya pikir satu. Bermuara untuk perbaikan institusi kejaksaan yang diharapkan nanti ke depannya perbaikan kualitas penegakan hukum kita. Gitu. Nah, berbicara mengenai beberapa versi, saya yakin Bung Mahrif dan Bung Fajrul sudah membaca. Mungkin saya persilahkan Bung Mahrif terlebih dahulu nih untuk memberikan pandangan umum atau pandangan singkat untuk mengantarkan diskusi santai kita pagi hari ini. Silakan Bung Mahrif. Terima kasih Bung Priyambudi selaku moderator hari ini dalam diskusi santai kita ini. Saya ucapkan juga salam pada Bung Fajrul, ini agenda saya yang cukup gagah ini. Dia intens dalam kajian kejaksaan. Begitupun sahabat-sahabat yang menyimak acara live kejaksaan ini, saya apresiasi sekali sebagai bagian dari upaya transparansi dan
upaya kejaksaan membangun institusi yang lebih maju, lebih berkarakter dan berkeadilan tentunya. Baiklah, kalau kita merujuk pada upaya perubahan dan revisi Undang-Undang Kejaksaan itu sendiri, melihat dari marwahnya, melihat dari marwah itu sendiri, upaya penguatan kelembagaan institusi kejaksaan, saya pikir secara mewakili akademisi, mewakili masyarakat pada umumnya, tentu mengapresiasi. Harapannya apa? Supaya kita mendapatkan institusi kejaksaan yang capable, ya, yang memiliki dimensi penguatan dalam rangka penegakan hukum sebagai pilar dalam sistem peradilan yang setara dengan sistem peradilan atau institusi peradilan yang ada atau institusi aparat hukum yang ada di Indonesia ini sendiri. Ya, itu kan harapan kita. Mewakili akademisi dan masyarakat mungkin tidak terlalu harapannya berbelit-belit. Ringkas saja mau mengatakan bahwa masyarakat berharap peradilan di Indonesia ini menghadirkan suatu peradilan di mana masyarakat memiliki kesederajatan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, sehingga apapun institusi yang dibangun dalam rangka penguatan itu arahnya adalah untuk mendapatkan keadilan dalam penegakan hukum dan kesederajatan oleh setiap warga negara. Nah, kita paham sekarang pencari keadilan ini memang sulit mendapatkan keadilan, khususnya masyarakat, karena kecenderungan yang muncul dalam pemikiran dan opini kita, opini masyarakat ini, bahwa hukum itu hanya berpihak pada orang-orang tertentu, eksklusif dengan modal misalnya, sehingga masyarakat pencari keadilan ini enggak dapat. Ini harapannya sebenarnya. Di samping keinginan kita mendorong institusi kejaksaan ini lebih memiliki penguatan. Saya membaca, ya, kalau saya melihat dari undang-undang kejaksaan, dari beberapa undang-undang yang pernah ada dan yang sekarang, ya, saya membaca aja misalnya dari sejak Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang ketentuan pokok kejaksaan Republik Indonesia. Ya, rohnya di situ sebenarnya kalau saya melihat masih memungkinkan karena dia masuk kategori alat negara. Alat negara yang berada dalam sistem peradilan, ya, yang menurut saya warnanya itu dalam pembagian kekuasaan, ya, wilayah-wilayah eksekutif di sini belum terlalu terang di sini. Tadi marwahnya pada bidang yudikatif masih terlihat sebagai alat negara di bidang peradilan misalnya. Kemudian di Undang-Undang Nomor 2 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, ya, itu sudah mulai terlihat warna atau ruang kewenangan kejaksaan itu berada pada wilayah eksekutif, wilayah pemerintahan, karena terang di situ di pasal 2 situ disebutkan bahwa kejaksaan adalah berada pada wilayah pemerintahan. Pemerintahan dalam arti di wilayah-wilayah eksekutif. Padahal tugas dan fungsi kejaksaan itu dalam tatanan hukum berada menjadi adalah alat peradilan dalam sistem peradilan kita, khususnya bidang penuntutan. Ini terlihat ini. Nah, kalau kita mau memberikan peran fungsi kewenangan kejaksaan sebagai aparat hukum sama dengan aparat hukum yang lainnya, misalnya katakanlah Kepolisian Negara Republik Indonesia, ya, yang konsen pada penyelidikan dan penyidikan, ya, peran dalam rangka menciptakan ketertiban dan keamanan bagi masyarakat dan negara. Kemudian fungsi kehakiman dan Mahkamah Agung itu memang terlihat ada sedikit perbedaan mungkin kalau saya mengatakan kenapa peran dan fungsinya di sini. Kalau sistem peradilan kita itu khususnya Undang-Undang Pokok Kehakiman dan Mahkamah Agung itu terangkan masuk pada konstitusi kita, diatur. Nanti Pak Fajro yang terangkan ini, ahlinya beliau. Saya cuma
Kasih ingat-ingat aja. Iya. Nah, trennya di situ, ya kan? Sementara kejaksaan itu tidak termuat secara khusus baik dalam konstitusi kita secara eksplisit ataupun implisit itu tidak termuat. Nah, menurut saya dengan ini momentumnya perubahan rancangan atau revisi Undang-Undang Nomor 16 2004 sepatutnya mungkin dipikirkan baik oleh kalangan Jaksa Agung, akademisi khususnya di balik badan legislatif DPR itu perlu memikirkan penguatan institusi ini masuk dalam konstitusi. Tujuannya apa, sasarannya apa? Saya berharap bahwa ini nanti akan muncul di samping kesederajatan antara institusi hukum sendiri, kemudian ada politik anggaran. Karena mau tak mau Pak, saya mengatakan Bung Priyoudi bahwa untuk memperbaiki organisasi, sumber daya, dan apapun itu tentu dibutuhkan anggaran yang bukan sedikit besar. Dan itu harus dukungan itu penting dalam legislatif dan konstitusi kita. Mungkin sementara itu yang katakan. Ya, mengacu pada undang-undang terakhir ini kan 16 2004 masih seperti itu. Wilayah kejaksaan itu masuk pada wilayah eksekutif. Lagi-lagi nanti dipersamakan dengan ASN biasa, walaupun dikatakan ASN itu kejaksaan itu kan ASN yang sifatnya aparatur negara khusus kan? Harusnya ada kekhususan ya. Ada, lebih bisa. Katakanlah misalnya penyebutan, kita ini sering menyebutkan ya, saya tidak tahu ada perubahan tidak ini. Ya, aparatur negara sipil, Garing, Polri, TNI. Ya, kalau bisa kan jaksa juga. Harus disebutkan eksplisit Bung ya. Terus aja jaksa aja kenapa tidak? Kan ini aparatur hukum. Apa bedanya jaksa dengan polisi dengan TNI Polri misalnya? Jadi kalau mau maju jangan malu-malu nih. Gitu. Jangan malu-malu. Lagi-lagi nih sebelum ini mungkin ini saya lagi nih. Misalnya untuk Jaksa Agung kalau menurut saya. Ini kan Jaksa Agung ini karena sudah terlanjur disebutkan juga di Undang-Undang Pokok Kejaksaan itu bagian dari pemerintahan di bidang penuntutan. Walaupun di naskahnya saya belum baca betul, tapi saya melihat poinnya Pak di rancangan perubahan ini sudah ada kemajuan sedikit. Namun tetap masih malu-malu saya karena masih menjadikan kejaksaan itu masuk pada wilayah pemerintahan eksekutif. Terang disebut di situ. Walaupun sudah berubah bahwa badan peradilan, bukan lagi badan pemerintahan. Di situ kan kalau yang di lama ini, RU yang baru ini sudah badan peradilan ada. Tapi di bawahnya itu diikuti dengan kalimat dia adalah bidang eksekutif. Nah, eksekutif ini kan wilayahnya pemerintahan lagi. Lagi-lagi jangan sampai kejaksaan menjadi alat kekuasaan di eksekutif, bukan menjadi alat penegakan hukum. Saya kira itu trennya sementara. Saya setuju sekali. Jadi untuk penguatan kelembagaan seyogianya masuk dalam konstitusi supaya ada politik anggaran yang jelas untuk penguatan kelembagaan. Betul. Gitu, ya. Oke. Mungkin Bung Fadrul bisa memberikan pandangan yang lebih tajam menukik dan lebih membuat orang terangsang mungkin untuk berpikir tajam. Siap Bung. Izin Bung Priambudi dan Bung Marif. Pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa ini penting sekali karena kemarin saya lama diskusi dengan dekan Fakultas Hukum soal RU ini. Hampir 4 jam kami berdiskusi di dalam ruangannya dan meneropong naskah yang diajukan oleh Balik itu ternyata. Salah satu poin penting yang menjadi catatan kami adalah saya bilang kita tidak mendukung kejaksaan atau institusi apapun. Yang kita dukung adalah bagaimana penegakan hukum ini bisa memberi perlindungan kepada masyarakat. Masyarakat bisa terjamin hak-hak hukumnya dan itu mungkin hanya kebetulan via institusi kejaksaan. Jadi kita tidak punya pretensi dengan institusi tertentu, sehingga ketika kita membaca RUU ini jauh lebih maju dari apa yang kita pikirkan di diskusi lalu tentang kekuasaan kejaksaan dalam konstitusi. Kenapa jauh lebih maju? Kalau naskah yang diajukan oleh kejaksaan itu masih membeo pada Undang-Undang 16 tahun 2004. Artinya Pasal 2 Undang-Undang 5 tahun 91, Pasal 2 Undang-Undang 16 tahun 2004, Pasal 2 Undang RUU ini bunyinya masih sama sebenarnya. Energi bahwa dia bagian dari kekuasaan eksekutif di rancangan yang diajukan oleh kejaksaan. Tapi kalau baca rancangan yang diajukan oleh Balik, dia radikal.
Dia tarik dari kekuasaan eksekutif, dia bilang itu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan eksekutif. Wah, saya suka istilahnya nih, radikal. Wah, ini radikal yang positif. Radikal Jadi, positif. Jangan radikal itu selalu dipersepsikan Jangan. negatif, gitu Bung Yan? Sama dengan fundamentalis. Siap. Ya kadang-kadang fundamentalis itu dipahami secara pejoratif. Ya. Nah, sama radikal itu juga tidak boleh dipahami selalu secara pejoratif. Betul. Selalu ada positifnya. Nah, ketika kita baca di pasal 2, pasal 1 angka 1 meletakkan misalnya di RUU yang diajukan oleh ini ya, oleh saya mau bahas yang versi balik karena hanya versi balik ini yang memiliki kekuatan menarik kejaksaan ini dari intervensi eksekutif yang memperkuat penegakan hukum. Ya. Saya tidak melihat ada progresivitas yang terlalu jauh kalau RUU yang diajukan oleh kejaksaan. Nah, itu artinya kejaksaan ya enggak apa-apa sih supaya tidak kelihatan terlalu polos begitu, biarin aja naskah ini disanding dengan naskah balik. Tetapi jika boleh, kalau saya, jika boleh naskah balik ini yang diperkuat oleh masyarakat sipil agar jaksa ini keluar dari intervensi eksekutif. Di pasal 1 angka 1 itu bicara soal kewenangan jaksa. Kemudian di pasal 1 angka 4 memang dua definisi jaksa di sana. Definisi jaksa sebagai pejabat begitu dengan wewenangnya. Kemudian yang kedua di pasal 1 angka 4 itu bicara jaksa, definisi jaksa sebagai profesi. Ini penting untuk memilah. Kami sampai bertanya ke orang Kejaksaan Agung begitu kemarin, bertanya soal ada dua definisi di dalam satu pasal tentang jaksa. Nah, tapi ketika saya cek naskah diajukan oleh Kejaksaan, dia menyebut jaksa dia pasal 1 angka 1, pasal 1 angka 4 itu berubah menjadi profesi kejaksaan. Saya pikir ini hanya memperbaiki nanti redaksi kalimat, tetapi prinsipnya definisi di dua angka ini lebih kuat lebih kuat naskah yang diajukan oleh balik ketimbang kejaksaan. Itu satu. Yang kedua, di pasal 2 saya ulang lagi. Di pasal 2 RUU yang diajukan oleh kejaksaan, RUU kejaksaan ini, kalau kita mengambil naskahnya dari kejaksaan, maka dia hanya copy paste dari Undang-Undang 591, Undang-Undang 16 2004, dan sekarang mau di copy paste dimasukkan kembali bahwa posisi kejaksaan itu adalah bagian dari lembaga pemerintahan. Dan ini memang kan yang kami tolak di Pusat Kajian Kejaksaan, bahwa kejaksaan itu bukan seharusnya tidak boleh menjadi bagian dari eksekutif. Maka di naskah yang diajukan oleh Balik di pasal 2 angka 1, dia sudah tarik keluar ini, dia mengatakan bahwa kejaksaan itu adalah merupakan badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan eksekutif. Artinya posisinya sudah menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman, bukan kekuasaan eksekutif. Nah, dalam teori kekuasaan itu dibagi 3, la puissance legislative, la puissance eksekutif, dan la puissance de jugger. Posisinya dia ditarik kekuasaan yudikatif, jadi tidak ditarik kekuasaan eksekutif. Ini penting di pasal 2. Yang memperkuat lagi misalnya pasal 30 itu memberi kewenangan untuk menyelesaikan apa tadi? Di pasal 30 itu ada yang baru nih. Yang baru ada yang baru. Melakukan penyidikan lanjutan, melakukan mediasi penal. Itu maksud saya. Melakukan mediasi. Ini paradigma kejaksaan internasional. Betul. Dipakai. Betul. Dan kemarin saya lama teleponan sama Pak Narendra soal konten ini, bahwa naskah RUU ini sudah baku ketemu gitu dengan prinsip-prinsip dasar prosekutor di tingkat internasional. Ini kita pikir ini adalah kemajuan yang luar biasa, yang belum catatan yang lain, catatan tentang ya kalau kesejahteraan itu kan mengikut. Saya pikir kalau sudah kuat ini institusi dalam konteks penegakan hukumnya, memberi perlindungan hukum kepada masyarakat, maka kita pastikan anggaran juga akan mengikut. Saya pikir begitu, kesejahteraan itu akan mengikut. Nah, yang selanjutnya yang kita ini adalah memang di naskah
yang diajukan oleh kejaksaan itu masih mengaitkan dengan rezim undang-undang ASN. Jadi masih ada catatannya di situ bahwa ini dianggap sebagai aparatur sipil negara khusus. Sementara aparatur sipil negara di Undang-Undang ASN, Undang-Undang 5 tahun 2014 itu hanya 2, PNS dan PPK. Posisinya jadi jaksa itu adalah PNS, kan? Begitu logikanya, logika yang dipakai. Nah, di RUU yang diajukan oleh kejaksaan masih bicara itu, tetapi dia mau tarik itu menjadi ASN khusus. Mungkin ini mesti diskusi panjang karena ini terkait dengan misalnya bagaimana dia ketika di satker masuk di anggarannya dan seterusnya apa yang mesti, apakah dia harus setara dengan hakim misalnya yang tidak lagi PNS jadi jabatan-jabatan pejabat negara kayak begitu yang mesti didiskusikan. Saya kira itu catatan yang paling penting. Ini ada upaya balik menarik keluar kejaksaan ini tidak menjadi bagian dari eksekutif. Dia mau tarik, dia simpan di kekuasaan kehakiman. Ini menunjukkan bahwa jaksa masa depan, meskipun konstitusi belum diubah, jaksa masa depan ini akan jauh lebih kuat kalau naskah versi balik ini yang ditetapkan menjadi undang-undang. Semoga. Mudah-mudahan itu, karena belum kita bicara jaksa agung kan, kita bicara posisi jaksa agungnya, ini masih kita bicara hal remeh-temeh dulu. Hal remeh-temeh ya, karena sudah posisi institusinya. Okay. Ini mungkin catatan dari kami untuk sementara. Terima kasih. Jadi kalau boleh saya tangkap beberapa poin nih, kayaknya pandangan dari Bung Marif, Bung Fajrul seputar penguatan institusi. Oke, itu sangat bagus. Nah, kaitannya dengan kekhususan kita di ASN, itu mungkin kalau saya kaitkan dengan kekhasan profesi jaksa, yang mana di dalam draft ini, di pasal 1 angka 4, disebutkan dengan detail itu jaksa adalah suatu profesi yang memiliki tugas dan wewenang bersifat keahlian teknis di bidang pidana, perdata dan tata usaha negara, bidang ketertiban dan ketertiban umum, pemberian jasa hukum, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, kerjasama hukum internasional, dan di bidang Mahkamah Konstitusi, serta tugas-tugas lain berdasarkan undang-undang. Nah, kekhususan profesi ini sangat jelas, berbeda sekali dengan ASN pada umumnya. Sangat jelas. Nah, ya kan? Karena ada keahlian teknis di situ ya. Ya, kayaknya betul tadi kata Bung Marif. Kita kalau mau maju jangan malu-malu, sebutkan aja secara eksplisit di dalam ASN khusus gitu ya, betul. TNI, Polri, Kejaksaan. Nah, kemudian saya ingin punya sudut pandang lain nih, Bung Marif dan Bung Fajrul, yaitu dari sisi hukum pidana. Jadi untuk penguatan dan kewenangan kejaksaan, memang menurut saya seharusnya di dalam RUU ini sudah mengakomodir asas-asas hukum pidana yang berlaku universal, satu. Kemudian nilai-nilai prosekutor yang berlaku baik itu secara konvensi maupun tertulis di dunia internasional. Sudah Bung Fadul sebutkan. Karena jaksa itu di mana-mana di dunia adalah memegang peranan dominus litis. Ya kan? Nah, di situ kaitannya juga dengan single prosecution system. Ya kan? Di semua perkara pidana itu single prosecution system, termasuk di pidana militer di seluruh dunia itu, ya kan? Termasuk pidana militer, pengendali penuntutan tunggal. Itulah sebenarnya perwujudan dari end on the bar, prinsip itu. Nah, sekarang di kejaksaan dalam waktu dekat akan ada struktur baru, Jaksa Agung Muda Pidana Militer. Ya kan? Nah, artinya sepertinya masih ada yang terlepas ini, tidak pidana korupsi. Nah, di KPK itu Jaksa Agung Muda tindak pidana korupsi. Bukan, maksud saya di penuntutan KPK. Di KPK itu dalam melakukan penuntutan belum mengakomodir asas single prosecution system. Nah, itulah asas-asas hukum pidana yang berlaku universal yang perlu diakomodir dalam RUU ini.
Nah, kalau saya ingin kembali ke Bung Ma'ruf ini. Ya. Tadi kita sempat bicara di belakang mengenai bagaimana jaksa ke depan itu mempunyai peran yang lebih, terutama mengikuti tren perkembangan hukum pidana dunia, seperti restoratif justice, sehingga kita diberikan kewenangan untuk melakukan mediasi penal. Bagaimana Bung Ma'ruf pandangannya ke depan? Iya, kita tidak bisa menutup kemungkinan dengan perkembangan kemajuan sekarang. Banyak persoalan-persoalan, apalagi di masa pandemi sekarang ini, sesuatu yang normal menjadi tidak normal, yang normal atau yang tidak normal menjadi normal sekarang. Sistem hukum pun harus berkembang, jangan sampai peraturan atau institusi itu menjadi tertinggal dengan kemajuan dan kondisi peradaban manusia, teknologi, termasuk modus operandi kejahatan itu sendiri makin canggih dan maju. Untuk itu, dalam rangka juga pemberian dimensi keadilan terhadap masyarakat, kan begini Bung Priambudi, saya lupa Bung Priambudi, bahwa sekarang ada kesan biasanya dirasakan oleh sebagian masyarakat bahwa penegakan hukum itu keadilan ada beberapa posisi-posisi tertentu yang eksklusif, sementara masyarakat tertentu mencari keadilan itu kadang sulit mendapatkan keadilan itu. Sehingga peran kejaksaan di sini memang harus menjadi penting dalam rangka penegakan hukum di bidang khususnya di bidang penuntutan. Walaupun tadi ranah dari rancangan perubahan Undang-Undang 16 2004 ini semangatnya luar biasa, khususnya dibangun yang disodorkan oleh Balik DPR misalnya. Ada kemajuan luar biasa. Nah, tadi disinggung oleh Bung Fajrul khususnya di pasal 1 angka 4 berkaitan profesi. Berkaitan profesi itu kan kewenangannya menjadi luas, menjadi besar. Di pasal 2 kemarin di Undang-Undang 16 2004 itu lebih terang pada penuntutan di sistem peradilan pidana misalnya khususnya, walaupun ada kewenangan lainnya. Tapi di pasal 1 angka 4 itu poinnya menjadi lebih luas lagi kewenangannya. Namun hati-hati, karena harus didukung oleh sumber daya dan moralitas aparat itu sendiri sebenarnya. Karena ketika hukum lebih luas dan kekuasaan dan kewenangan yang diberikan institusi terhadap orang-orang yang tidak tepat, maka abuse of power, artinya penyalahgunaan kewenangan itu bisa saja itu terjadi kesewenang-wenangan. Ya, ini hati-hati, sehingga moralitas sistem itu penting. Saya sepakat tadi dari poinnya bahwa perlu upaya restoratif justice. Saya melihat sebenarnya bukan hal baru, walaupun ini kan di mana-mana di Fakultas Hukum sudah diajarkan ini sistem peradilan yang modern itu adalah bagaimana penyelesaian hukum terhadap para pihak yang berperkara itu selesai bukan di tahap pengadilan, tapi selesai para pihak itu menyelesaikan dengan kepentingan-kepentingannya sesuai dengan keadilan tanpa harus masuk di pengadilan. Nah, jadi fungsi tidak ada salahnya bahwa jangan persepsi restoratif justice itu hanya di tingkat kepolisian, penyelesaian di tingkat penyelidikan dan penyidikan misalnya. Tapi di tingkat penuntutan, di peran jaksa itu sangat dimungkinkan. Ini sudah hal maju, bahkan menurut saya terlambat. Kalau saya, kalau Pak Bung Fajrul mengatakan radikal, saya extraordinary. Ini sudah penting nih, sudah mendesak. Sangat urgent. Urgent sudah mendesak. Nah, kenapa? Di peradilan agama itu sudah ada itu kamar mediasi, Pak. Kalau orang mau bercerai, sebelum ada putusannya beri kesempatan mereka untuk dimediasi dan didamaikan. Tidak perlu. Bung Ma'ruf sering tangani orang bercerai. Oh gitu ya? Wah, banyak bola muntah. Nah ini rawan. Lagi-lagi saya katakan tergantung dan bahaya ini. Itu juga harapan saya sebenarnya di kejaksaan. Bahaya juga ini. Punya data. Banyak datanya ini. Banyak kliennya. Iya. Makanya penting restoratif justice tadi mediasi final itu penting. Perdamaian di tingkat pidana ini penting di tingkat kejaksaan penuntutan. Kenapa tidak? Mohon maaf lagi-lagi. Kita kan sudah mengambil pengalaman, Pak, ketika kasus salah satu pejabat tinggi kepolisian yang harus diperadilan kan, padahal mereka sudah distatuskan sebagai tersangka oleh KPK. Kita lagi teringat kan? Akhirnya kan menjadi
suatu keputusan satu norma hukum yang harus kita taati, bahwa status tersangka bukan hanya sampai pada bisa di tingkat pra peradilan, kan itu hal baru itu meningkat menjadi sebuah upaya. Nah, makanya tidak menutup kemungkinan seseorang yang sudah statusnya tersangka, sudah dilimpahkan ke kejaksaan, kemudian kita ditemukan beberapa hal yang mungkin ada kekeliruan atau ada apa, sehingga orang ini bisa diselesaikan di tingkat, tidak mesti harus maju ke pengadilan, tapi bisa selesai dengan tadi mediasi final dan sebagainya, pertimbangan lain. Saya kira itu intinya, bahwa intinya saya sepaham dan sependapat dengan Bung Fajrul, lagi-lagi penguatan lembaga institusi kejaksaan, ya, ini didorong dalam rangka perluasan kewenangan fungsi, tapi ingat, saya titip bahwa jangan sampai juga ada kewenangan antara institusi aparat hukum lain, misalnya di tingkat penyelidikan dan penyidikan. Karena ini perluasan ini bukan hanya pada kewenangan luas terhadap penuntutan khusus, tapi di tingkat penyelidikan dan penyidikan diberikan kewenangan dari hal ketentuan tindak pidana khusus yang lainnya yang bisa bersinggungan di wilayah kepolisian. Ini lagi-lagi kita harus jaga juga ini. Kemudian juga di penuntutan tadi menyangkut di KPK. Ada di situ ada jaksa juga menyangkut tindak pidana korupsi yang khusus ini. Jangan sampai KPK merasa lagi nanti ini mau ditarik kewenangannya, nanti ini harus kembali ke institusi asli ini, kejaksaan. Karena ini kan sudah maju juga ini. Nah, mungkin kalau saya mau gambarkan, finalnya menggambarkan begini, Pak Priyambudi dan Bung Fajrul, bahwa dalam tim sepak bola itu tidak mesti jadi striker semua. Tim ini harus kuat semua lini. Ya, sayap kiri, ada striker, ada apa. Nah, poinnya apa? Saya mengatakan kepolisian harus kuat di tingkat penyidikan, kejaksaan tugas pokoknya penuntutan harus kuat, di samping tugas-tugas tambahan mungkin penyelidikan dan tugas-tugas tambahan lainnya, tapi tugas utamanya adalah penuntutan, kemudian kehakiman, terusnya ini Mahkamah Agung kuat di putusan pengadilan. Jadi dia akan jadi tim kuat di peradilan. Itu yang diinginkan. Siap. Artinya berarti dalam sebuah sistem peradilan pidana, masing-masing fungsi itu harus balance. Ya, itu intinya. Baik penyidikan, penuntutan maupun peradilan. Iya, betul. Nah, jangan ada salah satu lebih kuat dibanding yang lain. Betul. Karena nanti nggak sehat itu sistem gitu ya kira-kira. Siap. Kemudian perlu saya berikan informasi lagi bahwa terkait mediasi penal dan restoratif justice, Bung Fajrul dan Bung Ma'rif, sebenarnya di kejaksaan sudah dijalankan. Dalam waktu yang tidak terlalu lama kemarin sudah terbit sebuah peraturan Jaksa Agung yang membolehkan jaksa yang menangani perkara itu melakukan restoratif justice, sehingga dimediasi dulu antara korban dan tersangka. Tentu ada tolok ukur tertentu sehingga perkara itu dapat tidak diteruskan ke pengadilan. Itu tidak hanya untuk perkara anak nih, Bung Ma'rif dan Bung Fajrul. Perkara tindak pidana umum. Jadi manakala sudah dipertemukan, tercapai kesepakatan, kerugian atau hal-hal yang diderita oleh korban bisa dipulihkan oleh pelaku, maka dimungkinkan dapat untuk tidak diteruskan perkaranya. Itu sudah berjalan, Bung. Sehingga diperkuat lagi dengan RUU ini kalau memang nanti disahkan ini mediasi penal ini. Mungkin Bung Fajrul bisa memberikan lagi pandangan yang bisa kita anggap itu closing statement mengenai penguatan kelembagaan ini, silahkan. Ya, saya lihat secara prinsip ya, karena prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam RUU yang diajukan oleh Balik, sekali lagi saya tidak melihat kemajuan terlalu berarti kalau RUU yang diajukan oleh Kejaksaan. Diajukan oleh Balik itu bagi kita harus ada sikap khusus begitu
yang harus kita berikan agar RUU ini yang disahkan, meskipun mungkin pasti melalui rapat, karena nanti pasti stakeholder yang lain juga akan diundang terkait dengan mungkin fungsi penyidikan dan penyelidikan yang juga dimasukkan di sini, meskipun itu sebenarnya sudah dilaksanakan oleh kejaksaan sebelumnya, karena ini kan hanya mengcopy paste dari apa yang sudah ada untuk kasus-kasus tertentu, untuk tindak pidana tertentu sebenarnya. Satu, yang kedua adalah di pasal 9 huruf H kalau nggak salah, RUU dan Undang-Undang 16 itu sudah beda memang. Kalau di pasal 9 huruf H di Undang-Undang 16 tahun 2004 itu bicara soal pegawai negeri sipil, syarat untuk menjadi jaksa. Kalau di sini di RUU itu sudah disebutkan bukan pegawai negeri sipil, saya lihat, tetapi pegawai kejaksaan. Meskipun RUU yang diajukan oleh kejaksaan itu masih bersekukuh pegawai negeri sipil, tapi dalam tanda kurung tetap. Kalau yang diajukan oleh Balik itu sudah pegawai kejaksaan. Kan di dalam institusi kejaksaan kan ada dua pegawai, ada ASN dan ada jaksa. Karena yang syarat untuk jadi jaksa itu kan ada prosesnya setelah dia jadi ASN. Betul. Nah, itu ada tes lah, tes, ada proses yang harus dia lalui. Nah, itu yang dimaksud di undang-undang ini. Saya pikir begini, lapisan-lapisan untuk aktor, saya pikir sudah dipikirkan di RUU, dan ini tinggal mungkin nanti diperkuat kontennya, diperkuat argumen-argumen dan kontennya sehingga publik bisa tahu, oh ini penguatannya bukan penguatan kejaksaan sebenarnya, tapi ini penguatan penegakan hukum agar publik bisa terlindungi hak dan kewajibannya. Agar jaminan perlindungan ini bisa kuat, maka diberi kewenangan-kewenangan tertentu kepada institusi kejaksaan untuk bisa misalnya melakukan hal-hal misal kayak tadi mediasi penal yang diatur di pasal 30 RUU yang diajukan yang tidak terdapat di dalam Undang-Undang 16 tahun 2004. Penegasan-penegasan itu meskipun mungkin melalui peraturan yang lebih rendah sudah diterapkan, tetapi kan kalau sudah dicantumkan dalam undang-undang, setidaknya ada kemajuan dari sudut pandang prosekutor. Kita melihat ini ada kemajuan lebih berarti bagi publik, bagi kalangan akademisi. Yang lain menurut saya adalah saya itu lebih aware memang dengan posisi kejaksaan ini tidak boleh dieksekutif. Saya menulis artikel dan seterusnya memang melihat bahwa tidak boleh dia ada dalam eksekutif. Itu stressing point dari kami sebenarnya. Dia harus terpisah dari itu. Nanti suatu hari kita akan diskusi khusus tentang jabatan jaksa agung misalnya, bagaimana konten jabatan jaksa agung di negara-negara lain dan seterusnya. Untuk melihat ini nanti ketika kita mau dorong ke konstitusi misalnya suatu hari, ini kan harus didiskusikan menurut saya. Agar strukturnya kan kalau kita melihat naskah yang diajukan oleh Balik itu sebenarnya kembali ke naskah tahun 60-an konsepnya. Jadi didegradasi di Undang-Undang 591, diperparah Undang-Undang 16 tahun 2004. Nah, jadi naskah yang diajukan Balik ini adalah menarik kembali kisah lama begitu untuk dimasukkan dalam sini. Ini maksudnya yang mesti kita dorong bahwa di dalam konteks memberi penguatan terhadap kejaksaan, yang harus kita lakukan adalah menarik dia keluar dari kekuasaan eksekutif, tidak boleh diintervensi oleh pemerintah, dan status jabatan itu harus kuat. Kuat tidak hanya kuat dalam konteks kewenangan, tapi kuat juga dalam konteks anggarannya, dalam konteks karirnya, dalam konteks penilaian terhadap peningkatan karirnya. Jadi harus kuat dari sisi itu. Kenapa? Kalau tidak kuat juga anggarannya, misalnya gaji pas-pasan, ini memaksa mereka untuk main. Nah kan orang main kasus karena tidak cukup sebenarnya. Tidak cukup itu yang pertama, tapi banyak juga yang sudah berlebihan tapi masih main juga. Tapi ada tahapan yang mesti kita memang harus lakukan. Saya kira itu Bung dari saya. Siap. Saya kira kalaupun Bung Fajrul punya pendapat bahwa RUU ini kembali ke undang-undang yang dalam lalu, tanda kutip, dalam tanda kutip. Tapi saya kira banyak juga ramuan-ramuan yang mengakomodir asas-asas hukum pidana dan nilai-nilai persekutor yang betul. universal. Saya nggak berani komentar pidana karena saya bukan ahli pidana. Gitu. Nanti orang sorot saya. Kalau komentar tata negaranya saya siap. Nah, kita berencana nih Bung Marif dengan perspektif kejaksaan dalam waktu yang tidak terlalu lama
kita akan selenggarakan FGD. fokus group Ya. discussion. Siap. Mungkin nanti Bung Wasdul bisa dengan Bu Dekan Ya, siap. mengkondisikan mungkin untuk beberapa guru besar atau profesor Siap. atau ahli hukum pidana bisa terlibat di situ. Betul, siap. Kita bisa menghasilkan satu poin-poin penting Ya, yang bisa kita bawa nanti ke Jakarta. ya, siap. Karena naskah akademik pun Pan, dia mengakomodir berbagai FGD, Betul, terutama betul, dari betul. kalangan akademisi. Ya. Kita harapkan pusat kajian kejaksaan yang satu-satunya di Indonesia hanya ada di UNHAS, Ya, itu Luar punya sumbangsih peran nyata. Luar biasa. punya produk, ya kan? siap. Luar biasa. Nah, punya produk nyata yang akan kita bawa ke pengambil kebijakan Ya. di pusat. Kira-kira begitu. Baik. Baik, saya kira dari berbagai pandangan ini tetap muaranya saya yakin kita semua punya cita-cita yang sama bahwa semoga RUU Kejaksaan ini mempunyai sumbangsih yang nyata bagi penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan untuk mewujudkan cita-cita nasional yang ada di dalam konstitusi kita, Oke. ya kan, melindungi segenap Bangsa bangsa Indonesia. Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ya. Ya, betul. Saya kira cukup begitu ya, Ya. bincang-bincang kita pagi hari ini. Baik, terima kasih Bung Fazrul dan Bung Ma'ruf. Saya kira tadi sudah memberikan closing statement, ya. Bung Fazrul sudah memberikan closing statement, Bung Ma'ruf juga sudah, Ya. saya juga sudah. Baik. Mungkin bisa kita lanjutkan dalam diskusi kita Siap. berikutnya. Siap. Terima kasih Sobat Adiaksa viewers. Let's improve our knowledge. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.